Pihak yang lainnya ya. Baik, kita mulai ya. Siapa yang mau bertanya? Satu. Bang, untuk yang ketiga ini, gitu. Setelah itu ya kita lihatlah. Tergantung Allah kasih. Iya, tergantung Allah kasih rezekinya kapan. Tapi dari awal emang pengen anak besar atau kenapa baru-baru ini pengen? Enggak, udah dari beberapa. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Randy Kejarnet tak bantah perselingkuhannya dengan Syahnas. Randy Kejarnet akhirnya buka suara soal perselingkuhannya dengan Syahnas Sadika. Hal tersebut dikatakan Randy Kejarnet ketika ditanya apakah ada yang ingin ia sangkal dari pernyataan Lady Nayoan tentang perselingkuhannya dengan Syahnas. Meskipun demikian, Randy ingin meluruskan perkataan Lady Nayoan yang menyebut dirinya marah ketika perselingkuhannya ketahuan. Randy menyebut ia marah lantaran memikirkan kondisi kesehatan sang manajer yang ditanya Lady Nayoan soal perselingkuhannya dengan Syahnas. Randy menyebut bahwa respon kemarahannya itu lantaran ia panik dan memikirkan kondisi kesehatan sang manajer. Seperti diketahui, isu perselingkuhan Randy dan Syahnas berawal dari postingan Lady Nayoan. Lady Nayoan membongkar chat mesra Randy dengan Syahnas. Bahkan Lady Nayoan menyebut bahwa Randy dan Syahnas sebelumnya sudah ketahuan selingkuh. Setelah dimaafkan Lady Nayoan, ternyata terjadi lagi perselingkuhan Syahnas Sadika dengan Randy Kejarnet. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya, kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya minta doanya dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima oleh halayak publik, oleh warga Indonesia, teman-teman media. Dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya, masalah internal keluarga saya. Dan saya mohon doanya supaya saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, terutama pada keluarga saya semua. Semoga keluarga saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada warga Indonesia, khalayak publik. Saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan ini akan terus menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya. Semoga saya menjadi orang yang lebih baik. Saya minta doanya aja, minta supportnya aja. Semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati saya dan menolong saya. Baik. Demikian statement dari klien kami, Bapak Randy Kejarnet. Mungkin kita langsung aja, karena memang keterbatasan satu dan lain hal. Mungkin kita buka aja 3 pertanyaan. Mohon sebelum mengajukan pertanyaan agar teman-teman media dapat menyampaikan pertanyaan kepada klien kami ini tanpa menyudutkan ataupun melibatkan dari pihak-pihak yang lainnya ya. Baik, kita mulai ya. Siapa yang mau bertanya? Satu. Bang. Satu. Mbak. Sebelah kiri Mbak. 1, 2, dan 3 ya. Oke. Silakan yang pertama. 1. Bang Randy, tadi akhirnya setelah cukup lama dia, Bang Randy akhirnya ini ngomong ya. Tadi juga Bang Randy bilang mengutarakan permintaan maaf kepada keluarga. Kalau misalnya boleh dituturkan Bang, maksudnya akhirnya yang terjadi setelah kejadian kemarin itu dibuka, yang terjadi itu apa sih Bang, maksudnya dengan keluarga Abang, dengan Abang sendiri, dengan istri sendiri, gimana?
karir mungkin juga. Mungkin untuk itu saya jawabnya nanti ya. Nanti saya akan jawab di waktu yang tepat dan saya udah siap. Tapi untuk sekarang saya masih berfokus ke masalah internal keluarga saya. Saya ingin keluarga saya baik-baik aja, terutama anak-anak saya. Karena itu fokus saya sekarang. Pertanyaan pertama sudah dijawab ya. Selanjutnya dari Oke. Mas yang baju merah. Bang, sebelah- melalui podcast, Lady sendiri sempat mengutarakan keinginan untuk berpisah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hanya ingin meluruskan Bang, berarti betul adanya kabar yang beredar selama ini. Dua itu aja. Soal perselingkuhan Soal sama Syahnas. Kalau untuk itu tetap saya akan fokus tetap sama internal keluarga saya akan menyelesaikan masalah internal keluarga saya sebaik-baiknya dan saya mohon doanya, doa yang terbaik supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya dengan baik, karena ini menyangkut istri dan anak-anak saya. Terima kasih. Itu jawaban dari Pak Randy ya, tolong dihormati ya. Silakan dari Masnya yang angkat tangan ya. Kabar selanjutnya datang dari Rizal Armada yang beri kabar bahagia terkait kelahiran anak ketiganya. Kabar bahagia datang dari vokalis band Armada, Rizal. Istri Rizal, Monica Imas, melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Puri Cinere pada Jumat 30 Juni 2023 lalu. Anak ketiganya itu diberi nama Ghazali Alfarabi Putra Pradana dengan berat 2,9 kg dan panjang 47 cm. Monica Imas mengaku persalinan anak ketiga ini tak terlalu panik dan proses persalinan pun dilakukan secara normal. Sayangan kami Dari anak pertama. dari anak pertama, kedua, sekarang ketiga tetap sama beliau, Dr. Fakriantini, tapi kita biasa manggilnya Bunda Eni karena udah deket gitu. Dan tidak berganti dokter sampai sekarang. Dan insya Allah saya udah di-link sama Bunda Eni juga untuk persiapan nanti anak keempat, kelimanya kembar. Gimana pengalamannya nih anak yang ketiga? Prosesnya gimana? Pengalamannya mungkin Proses lahirannya secara Proses lahirannya alhamdulillah normal kemarin. Terbilang cepat sih dari kontraksi yang stabil sampai kelahiran, dan kebetulan kita kemarin ke rumah sakit dari jam 3:30 masuk rumah sakit, ternyata ada pembukaan 7, jam 6-nya habis azan maghrib alhamdulillah babynya lahir. sempet deg-degan gak tuh, Nen? Deg-degan sih enggak ya, maksudnya karena udah anak ketiga mungkin ya, jadi lebih ke kayak nikmatin prosesnya yang pembukaan nambah itu sih, jadi kayak mulus-mulusnya gitu sih. Rizal juga menemani waktu prosesnya. Alhamdulillah nemenin. Jadi memang awalnya kita mau pergi ke satu tempat, Ada kerjaan, ada terus kita udah siap kerjaan, pergi. terus jam 10 11. setengah 11 itu udah mulai mulus-mulus. Terus saya tungguin dulu kan, sampai akhirnya mendekati Jumatan masih mulus-mulus. Saya tinggal sholat Jumat, saya pulang ke rumah, mulus-mulusnya makin konsisten gitu. Terus ngabarin Bunda Eni langsung. Bunda Eni bilang kalau lebih dari 40 detik ya Bun, Dalam 10 dalam menit, 10 4 menit, 4 kali Namanya 40 detik minimal. ke rumah sakit. Terus jam 3 ketemuan di Puri Cinere gitu. Oke. Jam 3 kita jalan sampai sini, ternyata dicek udah pembukaan 7. Jadi tinggal sedikit lagi gitu. Dan alhamdulillah kemarin tim dari Rumah Sakit Puri Cinere juga sangat membantu kita, sigap, cepat banget prosesnya. Terus Bunda ini juga punya tim mom.id mom.id namanya, foto ya. sama foto itu. Kalau mom.id itu kayak mom and baby care gitu. Jadi datang bantu relaksasi sama membantu proses pembukaan, jadi semakin lancar gitu. Alhamdulillah
cepet banget, termasuk yang cepet. Iya. Langsung Nggak, deh. hebat, nggak ada robek sekali, nggak ada robek. Oh, masa sih? Tidak ada robekan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya keren banget kan, ibu lahiran cantik, tetap cantik. Jalannya juga tetap bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa Kak itu mau rajin olahraga atau apa itu ada? Sebenarnya hamil ketiga ini malah justru nggak pernah yoga. Kalau yang pertama kedua tuh yoga hamil terus rajin gitu. Yang ketiga ini justru lebih aktif jalan sih, jalan ada kerjaan, ada ini ikut Mas Rizal yang manggung atau pokoknya lebih lebih rileks, nikmatin aja sih jadi gitu. Jadi kayak nggak berasa beban ya. Berikan, yaitu naik motor trail keliling Bromo di film Kejar Mimpi Gaspol. Artis berusia 28 tahun itu pun sempat terjatuh sebelum proses syuting berlangsung. Beruntung tak ada luka serius yang terjadi dan pada saat proses syuting pun ia terus berdoa agar tak terjadi apa-apa. Diketahui film garapan Queen Yu Suyipto itu menceritakan drama komedi antara ibu dan anak yang tinggal di daerah Bromo, Jawa Timur. Film Kejar Mimpi Gaspol diperankan oleh Asri Welas, Michelle Junit, dan Tora Sudiro, Nope Novian, Arif Alfiansyah, Marmoto Kewer, Arif Didu, Abdul Arsyad, Erik Estrada, serta pemeran pendukung lainnya. Film drama ini akan dirilis pada 6 Juli 2023 mendatang di seluruh bioskop di Indonesia. Itu tadi ada adegan juga mencuci gitu loh. Saya yakin era itu bisa nggak ngalamin meres percucian gitu loh. Dapat adegan saingan itu tetap dilakukan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Langsung aja ya. Kalau naik motor trailnya beneran, aku yang naik. Tepuk tangan dong. Jago lagi, jago banget. Naik motor iya. Kalau jatuh, iya jatuh. Tapi pada saat proses pertama kali belajar ya. Jadi sebelum pas pertama kali kita sampai di Bromo, kita nggak langsung istirahat, tapi kita langsung ke pasir berbisik. Di situ kita ngopi dulu. Masuk dulu. Lalu setelah ngopi, kita langsung cobain motor trail yang nantinya akan aku pakai untuk syuting. Memang udah disetting rendah daripada motor trail pada umumnya. Tapi memang karena tidak terbiasa pakai motor yang ban, kebetulan roda bannya khusus ya. Jadi memang agak sulit karena pasirnya agak keras. Ibu juga ngerasain ya. Ya agak empuk, jadi suka ke belok kiri ke belok kanan, mungkin dari situ ya. Tapi untungnya tidak ada yang cedera, cuman bikin shock batin yang kayak astagfirullahaladzim, syuting juga belum gitu. Masa udah jatuh gitu, sempet panik dan deg-degan dan selalu berdoa ya. Untungnya itu aja sih. Tapi kalau soal meres Pak, jujur saya sebenarnya nyuci baju sendiri di rumah. Iya, jadi khusus baju yang warnanya putih, aku nggak mau dicuciin atau apapun karena jadinya bisa buluk banget atau ada yang kayak bahannya tuh jadi keluar gitu. Nah aku tuh suka bete banget iya, dan aku sangat seneng kaos atau baju warna putih. Jadi emang cara meresnya aku tuh suka agak konvensional. Oke, boleh pinjam kemejanya, kita akan melihat Michelle memeras kemeja. Ada warna putih, boleh pinjam. Boleh, ada yang mau memeras. Ayo, ada mau punya kemeja. Kita mau coba Michelle kan? Bagaimana cara kamu memeras? Nah, ini Lady Nayon Timothy Ezra Simanjuntak ungkapkan langkah-langkah selanjutnya soal gugatan cerai kliennya ke sang suami Randy Kejarnet. Ezra Simanjuntak mengatakan bahwa bukti-bukti dugaan perselingkuhan suami dari kliennya sudah diberikan semua. Pihaknya pun disebutnya sedang melakukan verifikasi bukti-bukti yang berpotensi bisa menjadi tindak lanjut upaya hukum.
Sementara itu, Ezra mengatakan bahwa timnya akan memikirkan matang-matang dan tidak tergesa-gesa untuk mengajukan gugatan nantinya. Diketahui baru-baru ini Randy Kejarnet telah melakukan klarifikasi untuk meminta maaf serta mengakui kesalahannya. Ezra menilai itu merupakan hal yang wajar karena seseorang yang berbuat salah pastinya akan meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Namun hal itu kembali lagi dengan keputusan orang yang dibuat salah bisa memaafkan ataupun tidak. Kendati demikian, tim dari kuasa hukum akan memfokuskan permasalahan tersebut ke masa depan anak-anak dari kliennya dan juga Randy. Dari ajuan permohonan gugatan ya Pak? Iya, surat kuasa untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady di tanggal 23 Juni, cuman kemarin kan ada libur lebaran dan segala macamnya, hari raya, jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Kapan Bang? Rencananya kapan Bang? Mungkin kita nggak gerasa gusu lah untuk mau kapannya segala macam, pastinya kita akan kabari, tapi nggak membuat gaduh lah pokoknya, intinya gitu. Tapi untuk tekad Bu Lady sendiri, Bang, tekad Bu Lady sendiri akhirnya bulat untuk bercerai. Belum, ini kan masih proses. Yang penting kita tanda tangan surat kuasa dulu, pelan-pelan dipikirkan matang-matang dari Bu Lady-nya juga apa akibatnya, apa dampaknya terhadap anak. Nah, habis itu kalau sudah selesai baru kita ajukan. Jadi kita masih wait and see lah gitu. Tapi kalaupun secepatnya kita ajukan cepat juga. Bisa lah, jadi ini masih menunggu. Bang, dari pihaknya Bang Randy sendiri kan ingin memperbaiki Bang, ingin membuat rumah tangga. Kalau dari pihaknya Bu Lady sendiri mungkin ada kemungkinan untuk rujuk lagi Bang sebenarnya? Kalau untuk rujuk atau enggak mungkin yang ngejalanin kan Bu Lady nih gitu ya. Kalau kita kan diminta untuk mengawal apa sih langkah-langkah hukum ke depannya dari sisi perdata atau sisi pidana atau bagaimana, itu kita kawal. Tapi kalau untuk yang menjalani kan Bu Lady ya. Jadi mungkin tanya Bu Lady, dan mungkin dari kewajaran kelaziman dari yang udah terjadi di podcast mana-mana kan teman-teman juga bisa tahu gimana, apakah itu bisa dilanjutkan atau enggak ya. Kita lihatlah ke depannya nanti. Bang, Bu Lady cukup terpukul nggak berarti kan tahu dari salah satu podcast itu Randy sangat terbuka bahwa dia mengakui akan semua hal ini. Jadi kan kejadiannya itu udah lama kan ya, yang apa yang ini intinya saya mengulang di spill yang udah disampaikan Ibu Lady juga. Jadi kita koridornya di situ, kita udah sampaikan, Bu Lady sampaikan itu udah berlangsung lama. Jadi kalau bahasanya terpukul atau enggak, menurut saya sih ini pendapat pribadi, ya menurut saya pastilah gitu ya. Tapi ini udah lama kok dan berulang-ulang kan. Jadi ya berjalan gitu aja sih sebenarnya. Sampai detik hari ini ketika podcast itu ada pengakuan, yang dimaksud mungkin teman saya itu Bu Lady itu sebenarnya tahu dengan adanya pengakuan gimana dan kondisi saat ini gitu loh. Oh, kondisi saat ini kan kondisinya udah dari berangsur-angsur makin kuat gitu ya. Mungkin dari awalnya kan Bu Lady ini udah, ini kalau di podcastnya yang lain-lain kan udah 3 kali. Nah ini mungkin udah semakin kuat lah, namanya Bu Lady udah kayak pejuang ya, untukannya nggak semua wanita kuat ngejalanin itu semua. Tapi dari Bu Lady sendiri pasti kan dengan kejadian ini nggak mungkin diam aja dan nggak mungkin bisa dibilang sakit hati, kecewa ya. Tapi kalau untuk betul-betul memastikan itu ada ya untuk perceraian itu Bang? Pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih kan gitu ya. Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran lah. Cuma ini karena udah berulang dan lama, jadi ada tekad lah hubungi pengacara kan gitu bentukannya. Jadi kita kasih konsultasi dulu gitu, nggak langsung serta-merta kita cepet-cepet langsung ayo gugat langsung hari ini, gue enggak gitu, karena ini kan ada anak, jadi harus diperhitungkan matang. Berarti ini bahasa berulang sudah beberapa kali ya Bang? Ya kalau bisa dilihat di podcast-podcast lain kan udah disampaikan kan ya, udah berulang ya. Di podcastnya Denny Sumargo dan lain-lain kan juga ada ya. Dan situ juga bisa jelas dilihat kok, ini kan terbuka. Bang Indra, mungkin kondisi Bu Lady sendiri sudah meninggalkan rumah bersama dengan Randy itu sejak kapan sih? Mungkin ada obrolan juga kemarin ketika bertemu dengan media. Kabar selanjutnya datang dari Rizal Armada yang ingin miliki anak kembar. Kabar bahagia datang dari vokalis band Armada yakni Rizal. Istrinya Rizal yakni Monica Imas baru saja melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki. Baru 3 hari usia anak ketiganya, Rizal sudah berencana untuk program anak kembar.
Diakui Rizal kalau dirinya ingin memiliki banyak anak. Dengan begitu, ia sudah merencanakan setelah ini akan mengikuti program anak kembar. Sang istri Monica Imas pun menambahkan kalau program hamil anak kembar akan dilakukan setelah anak ketiganya selesai ASI eksklusif. Jadi hafiz Quran juga ya doa. Pasti dari anak pertama sih Doanya sih sama. begitu. Jadi memang ngesetnya itu gitu. Gani Al-Fatih itu Gani itu kan artinya kaya. Al-Fatih itu dari Muhammad Al-Fatih kita ngambilnya. Jadi memang pengennya dia itu menjadi pejuang agama tapi jalurnya jalur saudagar. Jalurnya itu jalur saudagar, jadi orang kaya, jadi bisnismen, jadi apa segala macam. Tapi insya Allah dia juga punya ilmu agama yang baik, terus berjuang dengan hartanya gitu. Kalau yang kedua Ghazi Al-Ghalibi, itu Ghazi itu artinya pejuang. Ghalib itu dari Ghalib itu artinya menang. Jadi kami berdoa pejuang yang selalu menang. Doanya gitu. Jadi berjuangnya mungkin bisa dengan tenaganya, bisa dengan powernya. Jadi doanya kami ya, siapa tahu dia nanti jadi insya Allah jadi orang besar, jadi presiden kah, jadi apa yang punya wibawa besar. Jadi ya berjuangnya dengan itu. Nah lalu yang ketiga ini Ghazali Al-Farabi, kami berjuangnya dengan ilmu, karena namanya adalah nama-nama ngambilnya dari cendekiawan muslim yang berilmu gitu. Memang kebetulan aja sebenarnya. Kayaknya lucu kalau anak-anaknya tuh namanya G semua gitu. Jadi sebenarnya nggak disetting ya, karena kalau Gani itu karena dari awal kita udah punya nama sebelum sayanya hamil gitu. Terus pas lahir yang hamil yang kedua. Saya lucu juga ya kalau G series nih. Baru 45 juga G juga ya. Insya Allah. 45 kan kembar. Amin. Perempuan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.